Usai menenangkan diri sesaat dari tangis serta amuk badai emosi yang tak stabil, akhirnya perasaanku dapat sedikit diajak kompromi. Semula lemas, sekarang sudah lumayan bersemangat. Terlebih, kala memandang sekilas ke arah dokter Fadi yang sempat melempar senyumnya. Lelaki itu, tumben sekali dia rajin menarik garis lengkung di bibir. Syukurlah, moodku soalnya langsung naik hingga hampir menyentuh titik full. Mas Sadikin, petugas rekam medis, datang membawa tumpukan map berwarna kuning kentang dan meletakkannya ke atas mejaku tanpa senyum ataupun kata-kata. Lelaki ceking dengan seragam batik berwarna hijau lumut dan celana panjang hitam itu kembali keluar serta tak lupa untuk menutup pintu kembali. Heran, apa susahnya berbasa-basi? Sombong boleh, tapi coba lihat-lihat dulu sikonnya. Menyebalkan. Panggil pasien pertamanya, Riz. Biar cepat selesai urusan hari ini. Dokter Fadi mengenakan masker bedah dan mengalungkan stetoskop pada lehernya. Lelaki yang telah mengenakan jas putih itu lalu duduk dengan tenang sembari memainkan ballpoint hitam. Aku mulai memanggil satu persatu pasien yang berobat. Setelah satu tumpukan rekam medis yang diantarkan oleh Mas Sadikin, syukurnya tak ada susulan RM lagi. Total hanya 25 pasien yang berobat hari ini. Kami pun bisa leyeh-leyeh, padahal baru jam 11.35 jelang siang. Coba setiap hari begini. Pasti aku bisa cepat gemuk karena punya banyak waktu untuk bersantai plus makan-makan di ruangan. Riz, tolong telepon ruang penyakit dalam. Tanyakan, ada Vianti tidak? Kalau ada, tolong suruh ke sini. Dokter Fadi yang baru saja membuka jasnya dan menyampirkan ke belakang kursi, tiba-tiba memberi instruksi yang mengejutkanku. Kenapa dengan Vianti? Apalagi yang harus dia kerjakan di sini? Sebenarnya aku penasaran ingin bertanya. Namun, sudahlah. Nanti dikira dokter Fadi aku lancang. Baiknya langsung dikerjakan saja apa yang dia perintahkan. Aku pun langsung menyambar gagang pesawat telepon yang berada di atas mejaku. Menekan 3 digit angka dan menanti telepon diangkat oleh personel ruang dalam yang kebanyakan suka julid plus gampang sewot itu. Ruang penyakit dalam, dengan perawat Vianti, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan, pikirku, dari ruang poli umum, dengan Risa. Dokter Fadi minta kamu ke sini. Bisa. Sekarang, tanyanya dengan nada agak kaget. Iya, masa tahun depan? Bentar, ya, aku ke sana. Kenapa ya si ganteng nyuruh ke sana? Padahal kan, ada kamu. Apa dia ketagihan aku asistenin? Ucapan Vianti yang tak terduga itu sesaat membuatku mau muntah. Mimpi kamu, Vi. Oke, ditunggu. Tanpa mau berbasa-basi, aku langsung menutup pesawat telepon dan bersandar pada kursi sembari menarik napas. Bisa-bisanya ada mansuai kepedean kayak dia. Aneh. Apa katanya? Tanya dokter Fadi dengan nada yang dingin. Kesini sebentar lagi, Mas. Aku melempar senyum kecil. Senyum terpaksa. Masih jam kerja. Dilarang panggil Mas. Dokter Fadi membuang muka padaku. Tatapannya lurus ke depan seolah sedang menghadapi pasien yang curhat. Aku menarik napas dalam. Mengembuskannya kembali dengan masyghul. Menyebalkan. Awas saja. Nanti ku panggil dokter di luar jam kerja, biar dia kapok. Suara pintu tiba-tiba terdengar diketuk dari luar. Masuk, kataku sembari memiringkan kepala, menanti siapa yang bakal muncung di ambang sana. Vianti. Gadis dengan seragam lengkap yang super ketat hingga menampakkan lekuk tubuh langsingnya itu tampak sumringah dengan senyuman lebar. Bibirnya, astaga, merah sekali. Seperti baru saja memakai lipstik. Wangi parfum dari tubuhnya langsung menguar dan menusuk hidung. Aku yakin, dia pasti baru saja menyemprotkan wewangian tersebut di tubuhnya sesaat sebelum kemari. Dasar, apa kau ketagihan mendampingi bosku, Vi? Sorry, ya, aku nggak bakal mau bolos lagi. Siang, dok, sapanya sembari masuk dan menutup pintu lagi. Dia bahkan sama sekali tak menoleh apalagi menyapaku. Langsung saja berjalan ke arah meja dokter Fadi dan duduk di depan cowok cool tersebut. Mana nomor rekeningmu? Ucapan dokter Fadi yang tanpa tedeng aling-aling, spontan membuatku kaget. Hah? Nomor rekening Vianti? Buat apa? Kenapa, dok? Vianti tampak menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga. Body language-nya dibuat kemayu. Menjijikan. Upahmu kemarin ngasisteni aku. Cepat berikan, biar ku transfer sekarang. Dokter Fadi kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celananya.
Terlihat mengetik-ngetik di layar sentuh. Aku yang tak mau terlihat kepo di awal, terpaksa curi-curi lihat dengan ekor mata untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gak usah, dok. Jangan repot-repot. Segera, Vi. Aku mau pulang sebentar lagi. Jangan memperlama. Tatapan dokter Fadi beralih pada Vianti. Kulirik sedikit, wajahnya garang. Seketika membuat Vianti terhenyak. Baik, dok. Sebentar, aku cek ponsel dulu. Vianti terlihat merogoh saku depan pada seragamnya. Mengeluarkan ponsel, dan setelah itu aku pun tak ingin menoleh lagi. Sok sibuk dengan memainkan kertas resep yang kuambil dari laci meja. Kucoret sembarang dengan puplen. Apa saja kutuliskan di sana. Mulai dari ranitidine, omeprazol, sampai lidocaine. Yang penting ada kegiatan, biar nggak dikira kepo sama urusan orang. Ini, dok, kata Vianti. Aku yang tak tahan, melirik lagi ke samping. Melihat Vianti menyodorkan ponsel dan disambar cepat oleh dokter Fadi. Vianti, jangan kau harapkan bahwa dia bisa manis padamu. Tidak bakal sampai bumi gonjang-ganjing pun. Sudah kutransfer 1 juta. Ini, ujar dokter Fadi. Aku curi pandang lagi. Lelaki itu mengembalikan ponsel milik Vianti sekaligus memperlihatkan layar ponselnya pada gadis tersebut. Banyak banget, dok. Aduh, aku jadi nggak enak. Suara Vianti terdengar manja, lemah lembut dan kelewat menjijikan. Banyak sedikit itu urusanku. Aku ingin tertawa mendengar ucapan dokter Fadi. Namun, buru-buru kututup mulut ini dan mengalihkan pandangan agar tawaku tak meledak. Risa, jangan biasakan menguping pembicaraan orang. Kali ini aku yang setengah mati malu. Syok sekaligus panas sekali mukaku. Astaga, kejamnya cowok di sampingku. Gila dokter Fadi. Tega-teganya dia bikin malu aku di depan Vianti. Maaf, kataku sembari menoleh ke arahnya dengan muka masam. Sialnya, dokter Fadi malah cuek dan muka Vianti seperti kesenangan. Terbukti dari bibirnya yang tersungging sedikit, tanda senyum mengejek. Awas, dok, sekali-kali, ajak makan bersama, dong. Masa cuma Risa, merasa punya kesempatan, si Vianti kini ngelunjak. Duh, dasar nggak tahu malu. Memangnya kamu siapaku? Bah, hahaha telak sekali. Rasakan, Vi. Ingat, ya, memangnya kamu siapa? Lo, Risa juga kemarin diajak sama dokter. Kan? Sama-sama ngebantuin, dok. Sebaiknya kamu kembali, Vi. Nanti Mbak Yuli protes anak buahnya terlalu lama keluar. Vianti langsung berubah wajahnya. Aku yang masih belum kapok untuk memperhatikan dari ekor mata, kini menyunggingkan senyum yang sama seperti yang tadi dia lakukan. Rasakan, Vianti. Kamu harus tahu diri, sayang, kalau kamu itu lagi diusir. Dok, nanti kapan-kapan diajak makan, kan? Vianti tak menyerah. Dia masih bertanya meski tubuhnya kini telah bangkit dari kursi. Tidak, dokter Fadi tampak menggeleng. Wajahnya datar. Tak ada ekspresi sama sekali. Aku setengah mati menahan tawa sampai harus menggigit bibir segala. Astaga, Vianti, harusnya kamu malu. Kalau aku jadi kamu, sudah pasti aku akan cepat berlari dari sini dan menangis di tengah jalan sana. Hahaha cewek koplak. Yah, dokter, oke, deh. Hati-hati, lo, dok. Keseringan jalan sama istri orang, biasanya bakal timbul fitnah. Makasih, dok. Vianti buru-buru keluar dari ruangan sebelum aku sempat menyemprotnya balik. Kurang ajar. Lancang sekali dia ngomong. Awas, ya, akan ada sebuah kesempatan untukku membuatmu skakmat. Duh, geramnya. Andai aku boleh menjambak rambutnya, tentu saja tadi sudah kutahan dia dan menarik capnya sampai lepas dari kepala. Dering telepon tiba-tiba berbunyi membuat emosiku semakin naik. Siapa lagi ini yang telepon? Ruang poli umum dengan Risa, ada yang bisa saya bantu? Dek, tolong ke ruangan saya sekarang sama bosmu. Ini Pak Simbolon. Suara Pak Simbolon yang biasanya lemah lembut padaku, kali ini berbeda. Serius. Nadanya jutek dan seperti menyimpan sesuatu yang penting. Sudah selesai, kan, pasien kalian? Tanyanya lagi dengan penuh penekanan. Iya, Pak, kami akan ke sana. Iya, cepat, ya. Ini masalah ribut-ribut tadi pagi. Dek, jantungku langsung mau copot. Ya Tuhan, apalagi ini? Cobaan apalagi? Baik, Pak. Dering telepon tiba-tiba berbunyi membuat emosiku semakin naik. Siapa lagi ini yang telepon? Ruang poli umum dengan Risa,
ada yang bisa saya bantu? Dek, tolong ke ruangan saya sekarang sama bosmu. Ini Pak Simbolon. Suara Pak Simbolon yang biasanya lemah lembut padaku, kali ini berbeda. Serius. Nadanya jutek dan seperti menyimpan sesuatu yang penting. Sudah selesai, kan, pasien kalian? Tanyanya lagi dengan penuh penekanan. Iya, Pak, kami akan ke sana. Iya, cepat, ya. Ini masalah ribut-ribut tadi pagi. Dek, jantungku langsung mau copot. Ya Tuhan, apalagi ini? Cobaan apalagi? Baik, Pak. Dering telepon tiba-tiba berbunyi membuat emosiku semakin naik. Siapa lagi ini yang telepon? Ruang poli umum dengan Risa, ada yang bisa saya bantu? Dek, tolong ke ruangan saya sekarang sama bosmu. Ini Pak Simbolon. Suara Pak Simbolon yang biasanya lemah lembut padaku, kali ini berbeda. Serius. Nadanya jutek dan seperti menyimpan sesuatu yang penting. Sudah selesai, kan, pasien kalian? Tanyanya lagi dengan penuh penekanan. Iya, Pak, kami akan ke sana. Iya, cepat, ya. Ini masalah ribut-ribut tadi pagi. Dek, jantungku langsung mau copot. Ya Tuhan, apalagi ini? Cobaan apalagi? Baik, Pak. Pak Simbolon, nyuruh kita berdua ke atas. Katanya, masalah tadi pagi. Aku menarik napas sembari menggigit bibir. Menatap dokter Fadi dengan wajah pias. Rasa cemas dengan serta-merta menghampiriku. Masalah tadi pagi, sudah pasti tersebar ke seluruh penjuru rumah sakit ini. Apa yang bakal dikatakan Pak Simbolon selaku kepala pelayanan medis? Bakal marahkah dia? Masih mending kalau cuma marah. Kalau aku diskors, atau bahkan dipecat, ya Tuhan, kapan hidupku bisa tentram? Bersambung.